Annyeong Yorobun and welcome back to my channel. Dan selamat datang kembali di background kos-kosan aku yang sangat tidak estetik ini. But anyways guys, di video kali ini aku kembali akan mereview novel bergenre mystery thriller. Yes, kenapa? Karena aku keracunan sama reviewnya Kak Aya, yang mana dia ini sangat-sangat merekomendasikan novel berjudul The Turn of the Key karya Ruth Ware, dan katanya itu bener-bener bagus banget dan cukup mind-blowing. So, di video kali ini aku akan bahas novel tersebut. Tapi sebelum lanjut ke reviewnya, kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya dulu dan bantu algoritma YouTube supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Udah? Thank you! So, without any further ado, langsung aja kita move on ke reviewnya. The Turn of the Key ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Rowan yang bekerja sebagai pengasuh anak di keluarga Ellen Court. Suatu malam, di rumah tersebut itu ada kejadian yang mana salah satu anak dari keluarga Ellen Court ditemukan tewas, dan Rowan ini dituduh sebagai pelaku pembunuh anak tersebut. Di novel ini juga turut menceritakan bagaimana keputusasaan seorang Rowan di dalam penjara melalui surat-surat yang dia kirimkan untuk Mr. Wrexham. Tentunya di novel ini kita akan diajak untuk mencari tahu siapa pembunuh anak keluarga Ellen Court itu. Apakah memang benar Rowan pembunuhnya atau orang lain? Menarik ya sinopsisnya. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu kelanjutannya, bisa baca sendiri. Dan sekarang kita akan lanjut ke poin-poin reviewnya. Sebelum aku kelupaan, ini aku akan bahas dulu covernya ya. Karena di video-video sebelumnya itu, setelah aku sadari, aku lupa untuk bahas covernya karena mungkin aku tidak pegang buku fisik gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang bertanya, kok nggak pegang buku fisik, bacanya di mana? Aku bacanya di aplikasi Scribd. Dan untuk cover di aplikasi Scribd dengan cover buku terjemahan di Indonesia itu berbeda. Nanti aku tunjukkan di sini adalah cover untuk aplikasi Scribd, dan di sebelah sini adalah cover terjemahan Indonesianya. Jujur, aku suka banget dengan cover versi Indonesia karena Giles itu benar-benar menggambarkan isi cerita dari novel ini. Teman-teman bisa lihat ya, di situ tuh ada seorang figur wanita yang mana merupakan Rowan, dan di depannya itu ada sebuah bangunan, dan bangunan itu adalah rumah keluarga Ellen Court yang diberi nama Heather Bray. Gak tau lah ya, pokoknya tulisnya itu kayak gini, aku nggak tahu bacanya gimana. Nanti teman-teman yang tahu bacanya bisa komen di bawah. Dan selain menggambarkan isi dari ceritanya, lewat covernya aja kita tuh udah kayak dibikin merinding gitu ya, dibikin penasaran. Pasti di dalam rumah itu menyimpan banyak sekali misteri. So, covernya ini 9/10 dari aku. Berbeda dengan novel-novel pada umumnya, di novel ini kita akan mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi lewat surat-surat yang ditulis oleh Rowan. Dan karena ini kan menggunakan sudut pandangnya Rowan atau sudut pandang orang pertama, jadi disitu karakternya Rowan ini benar-benar sangat kuat sehingga pembaca juga bisa mengetahui bagaimana kondisi psikologisnya. Nah, meskipun di sini kita akan mengetahui jalan cerita melalui potongan-potongan surat yang ditulis oleh Rowan, akan tetapi feel-nya bener-bener dapet dan suasananya tuh bener-bener ngena banget gitu loh untuk pembaca. Karena dari halaman-halaman awal aja sudah dibuka dengan surat-surat Rowan yang seakan tidak selesai ditulis gitu. Dan itu benar-benar berhasil bikin aku merinding, deg-degan, dan semakin penasaran sebenarnya apa yang terjadi di rumah keluarga Ellen Court. Kemudian setelah itu Rowan ini juga memutuskan untuk menuliskan surat yang berisi awal mula dia mengetahui lowongan pekerjaan itu hingga dia bisa bekerja di sana. Bahkan Rowan ini juga menuliskan alasan dia untuk melamar pekerjaan itu, dan menurut aku sangat realistis ya. Soalnya gaji yang ditawarkan oleh keluarga Ellen Court itu benar-benar fantastis dan di atas rata-rata gaji pengasuh anak di Inggris gitu. Dan Rowan ini juga bisa dapat benefit untuk tinggal di rumah mewah keluarga Ellen Court.
FYI, rumah Heather Bray ini dulunya merupakan peninggalan dari seorang dokter. Letaknya itu ada di Cairnbridge, Skotlandia, dan terletak pada sebuah bukit yang jauh dari pemukiman. Tapi meskipun begitu, rumah ini kemudian dibeli dan direnovasi oleh pasangan Ellen Court tadi dan disulap menjadi sebuah rumah yang super megah, mewah, modern, dan yang pastinya menjadi rumah pintar. Kenapa? Karena seisi rumah itu tuh benar-benar bisa dikendalikan melalui panel-panel otomatis yang super canggih. Bahkan rumah-rumah itu bisa dikendalikan hanya melalui suara dari penghuni rumahnya. Misalnya nih, kalau temen-temen tahu film Home Alone yang keempat, kira-kira kayak gitu ya. Misalnya kita mau nutup pintu, kita nggak perlu susah-susah gitu ya, jalan ke pintu terus kita nutup, itu enggak. Kita tinggal bilang aja tutup pintu, udah pintunya otomatis ketutup. Kira-kira gambaran rumahnya itu secanggih itu, guys. Lalu ini merupakan detail kecil tapi aku suka banget karena di sini Rowan tuh juga menceritakan bagaimana dirinya itu benar-benar kikuk saat pertama kali harus beradaptasi dengan kecanggihan di rumah Heather Bray. Jadi kalau di posisi aku sebagai seorang yang gaptek gitulah ya, merasa relate dengan apa yang Rowan alami gitu. Kalau aku mungkin punya kesempatan untuk datang ke sana gitu ya, aku kayaknya bakalan bingung dan bakalan melakukan hal-hal yang sama seperti Rowan, nyoba-nyoba pencet-pencet panelnya secara otomatis dan ternyata melakukan perintah yang salah sehingga misalnya mau nyalain shower jadi keliru, nyetel musik dan seluruh ruangan jadi berisik gitu. So ini tuh detail kecil tapi bisa bikin pembaca seolah menjadi tokoh baru yang ikut masuk, ikut berkunjung ke kediaman keluarga Ellen Court dan merasakan kecanggihan-kecanggihan di sana. Namun, meskipun rumah itu diceritakan benar-benar modern, mewah, dan canggih, tetapi menyimpan banyak misteri hingga tahayul yang menyebar di masyarakat. Belum lagi Rowan ini harus menghadapi anak-anak keluarga Ellen Court yang ternyata tidak menyukai dirinya, dan ditambah dengan kejanggalan-kejanggalan lain yang semakin membuat Rowan ini ketakutan. Untuk segi ceritanya, di sini memang pada bagian awal-awal gitu terkesan agak lambat ya alurnya, karena seperti yang aku bilang tadi, Rowan itu benar-benar menuliskan kisahnya dari awal. Dia melihat lowongan pekerjaan tersebut, terus dia juga menuliskan detail-detail kecil ketika dia bekerja di sana, hingga menceritakan kejadian di malam tersebut. Tapi yang aku kagumi di sini adalah bagaimana penulis ini bisa membangun suasana dengan baik gitu. Misalnya ketika ada beberapa bagian yang hampir membuat pembaca bosan, tapi setelahnya itu pasti muncul kejadian atau hal-hal lain yang bisa membangkitkan kembali ketegangan suasana dan mampu membangun rasa penasaran serta semangat pembaca untuk lanjut baca lagi dan lagi. Last but not least, aku mau bilang kalau plot twistnya super duper bagus banget. Wow, and this is another mind-blowing plot twist. Karena oh my god guys, bahkan di ending cerita aja kita masih disuguhkan dengan plot twist yang semakin membuat pembaca tercengang. Gila sih, aku nggak habis pikir dan nggak nyangka ternyata alur ceritanya tuh bakal dibawa ke arah situ gitu loh. Dan yes, ini definisi penulis berhasil mengecoh pembaca. Kenapa? Karena tebakan-tebakan maupun teori-teori yang telah aku susun di kepala ketika baca ini kayaknya nggak ada yang bener guys gitu. So yes, ini penulis benar-benar pintar banget dan berhasil mengelabuhi pembaca. Jadi, berdasarkan beberapa poin review yang aku sampaikan sebelumnya, novel ini akan aku kasih rate 10/10. And yes, rekomendasi dari Kak Aya itu never failed me, benar-benar sebagus itu dan aku suka keseluruhan ceritanya. Dan juga untuk teman-teman yang suka novel bergenre misteri thriller gitu, menurut aku wajib banget sih untuk baca buku The Turn of the Key karya Ruth Ware ini. So, bagaimana untuk teman-teman yang sudah baca, bisa kasih tahu kesan-pesan kalian di
kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. I hope you guys enjoy it. And if you guys like this video, please give me a thumbs up, subscribe if you haven't already, ring the bell, share this video, and if you have any requests, just comment down below. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!